بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قصة رجل من الأعراب وأخرج البيهقي عن شداد بن هادي رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فقال أهاجر معك، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه وقسم له وأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. ثم نهضوا إلى قتال العدو فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله وصدقه. وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه وكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. قصة رجل أسود وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل وادخل الجنة؟ قال نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكسر مالك. وقال لقد رأيت جوزتيه من الحور العين تنزعان جبته عليه تدخلان فيما بين جلده وجبته. Kisah Amr bin al-As wa akhraj Imam Ahmad bi sanad hasan an Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athana ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam khudh 'alayka thiyabaka wa silahaka thumma ti'ni fataituhu faqala inni uridu an ab'athaka 'ala jayshin fasallamaka Allah wa yu'annimaka wa az'a laka min al-mal zu'batan salihatan faqultu ya Rasulullah ma aslamtu min ajli al-mal bal aslamtu raghbatan fil Islam. Qala ya Amr ni'ma bil mali salih lil mar'i salih. Kisah seorang dari kampung diriwayatkan oleh Baihaqi dari Shaddad bin Had radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seorang datang dari kampung, yang mana beliau datang kepada Nabi SAW kemudian beriman kepada Nabi SAW dan mengikuti apa yang disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian dia pun berkata bahwa aku ingin sekali berhijrah dengan engkau. Maka Nabi SAW pun memberikan nasihat kepadanya, diberikan juga kepada para sahabat yang lainnya. Maka ketika perang Ghazwah Khaybar, Nabi SAW pun mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, kemudian dibagi-bagikan. Dan juga ada bagian yang diberikan kepada orang Badui tersebut, orang kampung tersebut. Kemudian para sahabatnya pun memberikan kepadanya apa yang telah dibagi-bagikan oleh Nabi Islam untuk bagian kepada orang kampung tadi. Kemudian orang tersebut adalah seorang pengembala kambing. Maka ia pun datang, kemudian sahabat-sahabat pun memberikan apa yang telah diberikan oleh Nabi SAW kepadanya. Maka dia bertanya kepada para sahabatnya, apa ini bagian yang telah diberikan Nabi kepadanya? Maka dia berkata, apa ini? Mereka berkata, ini bagian yang diberikan oleh Nabi SAW yang telah dibagikan untuk engkau. Maka beliau katakan bahwa aku masuk Islam dan aku mengikuti Nabi SAW dan mengikuti kalian bukan untuk mendapatkan ini, akan tetapi aku mengikuti kalian supaya diriku supaya di tempat ini aku terhujam daripada tombak yang akan menghujam leherku ini. Aku masuk Islam menginginkan supaya leherku ini terhujam. Dia sambil mengisyaratkan ke lehernya supaya ada satu tombak yang menghujam diriku sampai aku pun mati syahid.
Itu yang aku inginkan. Itu yang aku inginkan supaya aku pun dengan hujaman daripada tombak tersebut sehingga aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, apabila kalau engkau benar, dan semoga Allah, apabila kau benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan apa yang kau katakan. Maka ketika ada peperangan, dia menerima yang banyak sekali musuh-musuhnya, dia pun langsung menuju ke medan pertempuran, kemudian dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW ketika itu melihat bahwa di tempat di mana yang dia mengisyaratkan telah terhujam satu tombak telah menembus lehernya. Maka Nabi SAW katakan, apakah dia ini orangnya? Yang sebelum mengatakan bahwa menginginkan supaya di lehernya terhujam daripada satu tombak sehingga dia mati syahid. Maka para sahabat mengatakan, betul, dialah orangnya mengatakan yang demikian. Maka Nabi SAW mengatakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan apa yang dia ucapkan, dan dia pun telah benar atas apa yang dia telah ucapkan. Maka Nabi SAW pun mengkafankannya dan membuka jubah Nabi SAW tanpa tanda kehormatan yang begitu besarnya, begitu agungnya kepada orang Badui tersebut, orang kampung tersebut, dan Nabi SAW mengkafankan dengan jubahnya. Kemudian Nabi SAW pun di hadapannya, disimpan di hadapannya, dan Nabi SAW pun menyolatinya. Kemudian Nabi SAW pun berdoa kepadanya, ya Allah, ini adalah hamba Engkau yang mana keluar fi sabilillah di jalan Engkau sebagai muhajir, kemudian dia mati syahid di jalan Engkau, dan aku sendiri adalah yang menjadikan saksi atas dirinya bahwa dia adalah seorang yang mati syahid. Keinginan, cita-cita ingin meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah seorang lelaki yang memiliki kulit yang hitam legam, kemudian tidak memiliki wajah yang tampan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ini aku adalah orang yang hitam, kulitku hitam legam, kemudian wajahku pun sangat jelek sekali. Aku bukan seorang lelaki yang tampan, wajahku qabih, yang jelek sekali, dan aku tidak punya harta apapun yang aku miliki. Apabila aku berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mana mereka para sahabat yang lain, apakah aku akan masuk surga, katanya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, betul, kamu akan masuk surga apabila engkau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pikir panjang dia pun segera maju ke medan perang sampai dia pun mati terbunuh syahid di Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pun dihadapkan kepada Nabi SAW orang yang hitam legam tadi, kemudian wajahnya pun tidak tampan, yang jelek, yang dalam keadaan sudah terbunuh mati syahid. Maka Nabi SAW pun berdoa kepadanya, ya Allah, semoga Allah SWT memperindah wajahnya, semoga Allah SWT memperbagus wajahnya dan memberikan bau-bauan yang wangi kepadanya, dan memberikan harta yang banyak kepadanya. Maka diriwayatkan bahwa sesungguhnya aku melihat dua orang bidadari telah mengerumuninya. Dua orang bidadari sampai berebutan antara bidadari yang satu dengan yang lainnya, ingin segera menembus daripada kulit tubuhnya. Dia ingin sekali menjamah segera bidadari tersebut membuka daripada jubahnya sampai menembus ingin melekat di tangan tubuh orang yang hitam legam tadi. Jadi jangan kecewa orang yang memiliki tampan jelek, dan yang berkulit hitam jangan kecewa. Ya. Kalau mati jangan semua akan diperebutkan oleh bidadari. Kisah Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Hadrat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Nabi SAW menghantarku, memberikan sesuatu kepadaku, maka beliau katakan, ambillah pakaian ini dan perlengkapan perang ini. Kemudian datanglah kepadaku, maka aku pun datang setelah membawa apa yang dikatakan Nabi tersebut. Kemudian aku pun mengatakan bahwasanya aku menginginkan supaya engkau menghantar aku pada satu pasukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan engkau dan memberikan harta yang banyak kepada engkau, dan berikan harta yang kepada engkau dengan harta yang banyak, yang lebih banyak lagi. Maka dia berkata, ya Rasulullah, berkata Amr bin As berkata, bahwa ya Rasulullah, aku masuk Islam ini bukan karena harta. Aku masuk Islam karena aku ingin, memang betul-betul ingin memeluk Islam. Maka dikatakan, wahai Amr, sesungguhnya sebaik-baik daripada harta yang baik akan diberikan kepada orang yang baik. Hadirin Allah SWT, demikianlah kisah seorang sahabat ini.
yang betul-betul ingin sekali mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena betul-betul mereka adalah orang-orang yang cinta kepada akhirat, cinta kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rindu sekali untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sifat para sahabat tersebut ke dalam diri kita semuanya. Dan mengistimewakan kita dalam usaha yang sangat mulia ini. Betul-betul ambil tanggung jawab, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Dan kita dimatikan dalam dakwah. Tidak ada suatu kematian yang indah, kematian yang hebat, kematian yang sempurna kecuali mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam memperjuangkan yang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita hidupkan malam-malam kita dengan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya ada di hadis ini seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan dalam usaha yang sangat mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.